Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Program yang menghantar saudara untuk bersama-sama memeriksa kembali kehidupan pernikahan dan semakin hari memperteguh perjalanan kehidupan pernikahan kita bersama dengan pasangan kita untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam episode kali ini bersama dengan saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Pada episode kali ini saya mau berbagi tentang waktu yang terbatas. Nah, tema ini saya dapatkan saat saya membaca buku ini. Ini buku yang menurut saya sangat baik sekali karena dalam novel singkat yang sederhana, tapi ada banyak makna mendalam yang saya temui ya. Novel ini adalah novel yang menurut saya membawa saya pada hal-hal yang penting untuk saya kembali renungkan, hal sepele tapi sangat mendalam. Dan saya mau berbagi dengan saudara. Dalam novel ini diceritakan ada seorang pemuda yang sangat sederhana, dia seorang tukang pos dan dia didiagnosa memiliki penyakit yang sangat mematikan dan waktunya sangat sedikit tersisa dalam hidupnya. Nah, ketika di tengah keputusasaan itu, lalu ada seorang tokoh misterius, ya sebenarnya ini representasi dari iblis ya, yang lalu menawarkan sesuatu kepada pemuda ini ya. Jadi tawarannya menarik sekali. Setiap kali dia menghapus satu hal di dunia, maka dia akan mendapatkan tambahan waktu hidup satu hari lagi. Jadi sepanjang cerita lalu disampaikan ya bagaimana ia menghapus hal-hal seperti telepon, film, jam tangan ya, jam-jam yang ada di dunia, termasuk akhirnya dia akan menghapus sesuatu yang sangat dekat dengannya, yaitu kucing piaraannya. Jadi judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia Ini ya. Satu persatu, jika film lenyap dari dunia ini, jika jam lenyap dari dunia ini, dan seterusnya. Setiap kali dia menghilangkan sesuatu, maka dia bertambah usianya, kesempatan hidupnya satu hari lagi. Ini mengajak kita untuk memeriksa apa-apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Dan saya mau mengajak kita untuk memeriksanya berbanding dengan kehidupan pernikahan kita. Saudara, salah satu yang saya disadarkan dari novel ini adalah kita itu dalam pernikahan seringkali punya ilusi bahwa waktu yang kita miliki itu banyak sekali. Padahal waktu kita sangat terbatas. Ya. Kita berpikir, nanti sajalah minta maaf. Nanti ajalah kasih perhatian. Nanti ajalah memperbaiki perhubungan dengan pasangan kita. Tapi di novel ini, saya diingatkan untuk segera melakukannya. Karena waktu benar-benar sangat terbatas. Ya. Dalam novel ini dikisahkan lalu tokoh pemuda ini cepat-cepat membangun relasi, memulihkan relasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan mantannya, dan segala sesuatu supaya dia lalu siap untuk akhirnya menemui waktu yang sudah tiba itu ya. Bukankah dalam kehidupan pernikahan seringkali juga kita nggak sadar ya untuk bisa mengungkapkan apa-apa yang sebenarnya penting. Kita seringkali menunda-nunda apa yang penting. Misalnya menunda kita mengungkapkan kita sayang sama pasangan kita. Padahal kasih yang tidak diungkap seringkali ya seperti tidak ada begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya mau ajak teman-teman untuk coba merefleksikan ya. Kalau waktu kita itu sangat terbatas dan besok adalah waktu terakhir kita, waduh, apa ya yang akan kita katakan kepada pasangan kita? Apa yang kita akan lakukan dalam waktu yang terakhir ini nih ya? Atau apa yang selama ini kita abaikan ya? Nah, kemungkinan besar kita akan lebih sabar lah kalau pasangan kita ngomel-ngomel adalah sabarlah, tinggal sehari lagi. Atau kita akan lebih hadir. Kita nggak akan, nggak lah, keluar mancing atau melakukan hobi kita. Pasti kita akan duduk memberi waktu terakhir itu pada pasangan kita. Atau kita lebih lembut dalam berbicara karena kita nggak mau melukai karena ini waktu terakhir. Saudara, pertanyaannya, mengapa harus menunggu sampai waktunya habis? Baru kita lalu melakukan ini dan itu seperti yang dilakukan oleh pemuda dalam novel ini ya.
Dalam Mazmur 90, firman Tuhan mengatakan, ya ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Nah, ini memberikan kesadaran bahwa keterbatasan waktu itu justru menolong hidup kita lebih bijaksana. Kalau kita nggak sadar waktu kita ini terbatas, ya kita seenak aja, nanti aja lah, minta maafnya. Tuh kan dia yang salah duluan. Tenang aja lah, besok aja lah, kasih surprise-nya. Karena sekarang masih sibuk. Atau kita main dulu deh sama teman-teman kita. Kan waktu sama pasangan masih banyak. Kita selalu punya ilusi bahwa waktu kita itu banyak sekali. Saudara, dalam pernikahan, jangan tunda mengasihi. Jangan tunda untuk berdamai. Jangan tunda untuk hadir bagi pasangan kita. Karena pernikahan ya bukan soal berapa lama kita bersama, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengisi waktu yang Tuhan berikan bersama dengan pasangan kita. Apakah kita menghabiskan waktu untuk pekerjaan kita yang katanya untuk keluarga itu? Atau apakah kita menghabiskan waktu untuk mengejar apa yang menurut kita utama dan mengabaikan keluarga kita? Apakah kita benar-benar memberikan waktu yang berharga ini untuk keluarga dan pasangan kita? Hari ini saya mau ajak teman-teman semua, happy couple, sebelum waktunya tiba, ucapkanlah sesuatu yang selama ini Anda tunda. I love you, aku sayang kamu, atau minta maaf. Ya. Lakukan suatu tindakan kasih yang mungkin sederhana. Bawa oleh-oleh, walaupun berat banget, apalagi sekarang bagasi terbatas. Ya. Tapi kita mau berupaya untuk memberikannya, karena kita tahu bahasa cinta pasangan kita mungkin receiving gift. Ya. Atau kita sungguh-sungguh hadir tanpa distraksi. Hadir dan letakkan handphone dan sungguh-sungguh memberikan waktu. Karena bisa jadi apa yang dibutuhkan pasangan kita bukan hal-hal besar, tapi kehadiran kita, ucapan kita, apa yang kita berikan dalam hari ini juga. Bukan besok, bukan nanti, tapi saat ini juga. Kalau hari ini saudara merasa bahwa ada hal-hal yang ditunda, jangan tunda. Jikalau waktunya terlambat, mungkin kita nggak akan bisa memulihkan dan kembali. Semoga hari ini segera lakukan. Yang perlu diperbaiki, jangan tunda besok. Sekarang juga katakan maaf, perbaiki. Kalau kita mau mengatakan sayang pada istri kita, suami kita, katakan sekarang bukan besok. Kalau kita mau memberikan waktu, lakukan segera, bukan nanti. Karena kalau nanti, jangan-jangan kita terlambat. Semoga kesadaran ini memberikan juga kebijaksanaan baru kita bersama dengan pasangan kita. Waktunya terbatas. Kalau saudara merasa diberkati dengan materi hari ini, silakan like dan juga sebarkan ke happy couple lainnya supaya mereka juga menemukan apa yang baik yang saudara temukan. Dan semoga kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan beri waktu untuk kami bersama-sama dengan pasangan kami. Jika kami banyak menunda dan merasa waktu masih panjang, masih banyak, Tuhan ampuni kami. Biar kami juga boleh menyatakan apa yang baik, mungkin ungkapan sayang kami, mungkin perkataan maaf kami, apa yang harus kami perbaiki, Tuhan bantu untuk kami mengungkapnya. Kami bersyukur atas hari ini. Diberkatilah para pasangan yang mungkin saat ini belum bisa pulih, mungkin masih terjebak dengan kesibukan, keegosentrisan. Tuhan pulihkanlah. Karena kami tahu, setiap kami disatukan untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati.